Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Merliza, NPM 1811060109 dari kelas Biologi D. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai model pembelajaran langsung atau direct instruction untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran biologi. Langsung saja kita bahas materi mengenai model pembelajaran langsung. Yang pertama ada pengertian pembelajaran langsung atau direct instruction. Model pembelajaran langsung atau direct instruction juga dikenal dengan istilah strategi belajar ekspositori dan whole class teaching. Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Arens. Pembelajaran langsung adalah suatu model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, sehingga dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Selanjutnya yang kedua menurut Hamzah, bahwa model pembelajaran langsung adalah program yang paling efektif untuk mengukur pencapaian keahlian dasar, keahlian dalam memahami sesuatu materi dan konsep diri sendiri. Yang kedua ada ciri-ciri model pembelajaran langsung. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran langsung dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Yang kedua adanya sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan belajar tertentu dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan belajar tertentu dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang keempat, adanya tujuan utama pembelajaran, yaitu penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada strategi dalam model pembelajaran. Adapun strateginya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan alokasi waktu. Yang keempat, merencanakan pengaturan ruang kelas. Selanjutnya, keempat, sintaks atau tahapan pada model pembelajaran langsung. Pada sintaks ini terdapat 5 tahap, yaitu diantaranya tahap pertama orientasi, tahap kedua presentasi, tahap ketiga latihan terstruktur, tahap keempat latihan terbimbing, dan tahap kelima yaitu latihan mandiri. Tahap pertama yaitu orientasi. Pada fase ini, sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, akan sangat menolong siswa jika guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. Tahap kedua ada presentasi. Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep-konsep maupun keterampilan. Tahap ketiga yaitu latihan terstruktur. Pada fase ini, guru memandu siswa untuk melakukan latihan-latihan. Peran guru yang penting dalam fase ini adalah memberikan umpan balik terhadap respon siswa dan memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi respon siswa yang salah. Tahap keempat ada latihan terbimbing. Pada fase ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. Pada fase ini, peran guru adalah memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Tahap kelima ada latihan mandiri. Pada fase ini, siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui siswa jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85% sampai 90% dalam fase bimbingan latihan. Yang kelima ada kelebihan model pembelajaran langsung. Adapun kelebihan dari model pembelajaran langsung ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan model pembelajaran langsung, guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Yang keempat, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Yang kelima, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah.
Yang keenam, ada kelemahan model pembelajaran langsung. Adapun kelemahan pada model pembelajaran langsung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, dalam model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang ketiga, ada siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran langsung atau direct instruction. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.